Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Putro, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Implementasi Black Box Testing pada aplikasi Shopee menggunakan Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis pada sistem pemesanan. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas fitur pemesanan pada Shopee dari sudut pandang pengguna. Latar belakangnya, Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terpopuler di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Salah satu fitur utama yang menentukan pengalaman pengguna adalah fitur pemesanannya. Namun, apakah sistem ini sudah cukup tangguh untuk menemani berbagai input dari pengguna? Maka untuk menjawab hal tersebut, saya menggunakan berkaitan pengujian perangkat lunak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keandalan sistem pemesanan Shopee terhadap input valid, tidak valid, dan nilai batas, mengidentifikasi kelemahan atau celah yang mungkin terjadi, memberikan rekomendasi perbaikan berbasis skenario pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, yang fokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program. Ada dua teknik yang saya gunakan, yaitu equivalence partitioning, mengelompokkan input dalam kelas valid dan invalid. Lalu boundary value analysis, menguji sistem dengan nilai di sekitar batas tertentu seperti jumlah barang atau total harga. Jadi alur prosesnya secara umum, saya mulai dari mengidentifikasi fitur yang diuji, sistem pemesanan, menyusun skenario uji berdasarkan teknik equivalent partitioning dan boundary value analysis, melakukan pengujian manual, mencatat hasil aktual dan membandingkan dengan hasil yang diharapkan. Oke. Berikut contoh pengujian dari teknik equivalent partitioning. Di sini komponen inputnya, misalnya kita pencarian barang dengan kelas partisinya itu valid. Contoh inputnya itu dengan kita tulis jam tangan, hasil yang diharapkan, sistem akan muncul beberapa opsi jam tangan dan keterangan barang akan muncul dari toko lain. Pencarian barang yang invalid, kita menggunakan kata acak atau seperti ikon-ikon yang jelas seperti dolar atau tangga strip itu. Sistem menampilkan produk tidak ditemukan. Ketika kita klik produk dari hasil pencarian yang valid, kemudian klik gambar produk, sistem akan mengarahkan ke halaman detail produk tersebut. Halaman menampilkan informasi lengkap seperti harga, stok, ulasan, dan opsi pengiriman. Lalu kita tambah keranjang itu valid, menggunakan tombol masukkan ke keranjang, sistem menambahkan produk ke keranjang belanja dan menampilkan sukses. Lalu tambahkan keranjang invalid itu menggunakan tombol masukkan ke keranjang pada produk yang sudah tidak tersedia. Misal produk itu sudah tidak ada. Sistem menampilkan tulisan error atau mengaktifkan tombol. Sistem mencegah pengguna membeli produk stok kosong atau tidak tersedia. Checkout yang valid, misalnya pengguna menekan tombol checkout dari keranjang. Sistem akan mengarahkan ke halaman metode pengiriman dan pembayaran. Proses pemesanan berlanjut tanpa hambatan. Soal checkout yang invalid itu pengguna menekan tombol checkout dengan keranjang yang kosong. Maka sistem akan menampilkan peringatan keranjang kosong, mencegah pengguna melakukan progres pesanan tanpa produk. Lalu pemilihan metode pembayaran yang valid itu pengguna memilih metode transfer bank. Sistem menampilkan nama-nama bank yang tersedia dan melanjutkan ke halaman konfirmasi. Misalnya invalidnya itu pengguna memilih metode pembayaran tidak tersedia, maka sistem menampilkan pesan error metode tidak tersedia. Lalu konfirmasi pemesanan yang valid itu pengguna melakukan tombol buat pesanan, sistem proses pesanan, dan menampilkan kode pembayaran serta estimasi pengiriman. Ketika invalid itu pengguna menutup aplikasi sebelum melakukan buat pesanan. Sistem tidak mencatat transaksi. Nah, lalu dengan teknik boundary value analysis seperti ini contohnya. Misalnya jumlah barang nilai diuji itu 0. Kategorinya itu yang di bawah. Pengguna menekan tombol strip atau minus hingga kuantitas 0, maka hasil yang diharapkan muncul pesan jumlah tidak boleh kurang dari 1. Lalu jumlah barang, misalnya nilai ujinya 1, bawah valid. Pengguna memesan 1 barang, lanjut ke checkout. Jumlah barang 10, di atas valid, di atas, maka itu valid. Pengguna memesan 10 barang, lanjut ke checkout. Terus ongkir, misalnya nilai ujinya itu 49.959 dengan nilai bawah dari ongkirnya, maka itu invalid. Total belanja itu 499.959 tanpa voucher. Harga total ongkir gratis misalnya 50.000.
dibatas, maka valid. Misalnya total ongkir itu 50.000, maka muncul gratis ongkir. Saya harga total untuk gratis ongkir saya nilai uji itu 60.000. Nilai belanja 60.000, maka di atas dari nilai voucher maka itu valid. Jumlah voucher satu, misalnya bawah satu pengguna memakai satu voucher diterima dan diproses. Misalnya jumlah voucher 2, berarti valid pengguna memakai voucher diterima maksimal. Jadi temuan utama dari ini adalah sistem bisa membedakan input valid dan tidak valid. Sistem memberikan respon yang tepat untuk nilai batas, tapi masih ada kelemahan seperti pesan kesalahan kurang informatif. Validasi harus selalu konsisten di semua perangkat. Pembahasan dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Shopee cukup stabil dalam kondisi normal maupun ekstrim. Teknik equivalent positioning dan boundary value analysis sangat membantu untuk mengevaluasi dari sisi pengguna uang. Namun, kelemahan kecil seperti feedback error harus segera diperbaiki agar tidak merusak pengalaman pengguna. Kesimpulannya, repo testing ini efektif untuk menguji sistem pemasaran Shopee. Pengujian manual tetap relevan jika dilakukan sistematis. Oke, demikian penerapan saya di pemaparan saya. Semoga dapat memberikan wawasan terkait pentingnya pengujian perangkat lunak dalam menjaga kualitas aplikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Profesor Fijal, untuk penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.